Nah, idealnya manusia yang beraktivitas itu mesti punya nilai di hadapan Allah. Jadi bermanfaat dunia, bernilai akhirat. Awas, hati-hati ya, bermanfaat dunia, bernilai akhirat. Jadi kalau kita minum nih, misal minum ya. Halo, minum. Minum itu tidak mungkin dilakukan kecuali ada apanya? Ada airnya, gitu kan? Halo, minum. Contoh nih. Apa fungsi minum? Haus. Apakah haus itu akan hilang kalau tidak ada airnya? Baik. Nah, tidak. Saya tidak ngasih kode ke panitia. Nah, lihat sini. Apa fungsinya minum? Menghilangkan. Nah, itu manfaat dunia. Jadi kalau kita minum, hausnya hilang. Itu pun kalau ada. Lihat sebentar. Tapi itu hukum dunia. Sebab ketika minum, keluar lagi kotor. Apakah itu akan terbawa ke akhirat? Belum tentu. Idealnya begini. Ketika diminum, hausnya hilang. Tapi ketika air itu masuk kemudian dari mulai ke lisan sampai ke tenggorokan kita, itu harus punya nilai di hadapan Allah sebagai bekal pulang ke akhirat. Maka nilai yang menjadikan kita memiliki satu bekal untuk pulang ke akhirat itu yang membimbing kita bagaimana caranya minum punya nilai. Itulah yang disebut dengan ta'at. Nama lainnya ibadah. Nama lainnya apa? Ibadah. Untuk menjadikan perbuatan dunia punya nilai akhirat, maka Nabi memberi rumus. Rumusnya apa? Dengan doa yang melekat pada setiap perbuatan kita. Karena itu dalam Islam, dari bangun tidur sampai tidur, setiap perbuatan kita itu pasti ada doanya. Pasti itu. Bangun tidur tadi ada doanya? Ada. Bahkan caranya diatur kan? Di hadis riwayat Abu Daud itu, nomor hadis 1367 dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, lalu melihat kebiasaan Nabi di malam hari sampai meriwayatkan kepada kita kini, kita bisa temukan di hadis riwayat Abu Daud. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bima ma'na wa kama qala, adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha min naumihi, kalau bangun dari tidurnya fajalasa, duduk sejenak. Nah, ini kalau kita ikuti bukan sekedar dapat manfaat dunia, tapi dapat pahala akhirat, dituliskan, punya nilai. Punya nilai. Kita bangun tidur bukan sekedar bangun, ingin mengikuti cara bangunnya Nabi. Itu punya nilai. Setiap kita ikuti, perbuatan kita itu akan berubah dari sekedar amal menjadi amal solih namanya. Amal solih. Nah, amal solih itu punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah. Hasanah itu punya poin. Poinnya disebut dengan ajrun. Jamaknya ujur. Lahum ajrun ghairu mamnun. Setiap hasanah poinnya 10. Ada di mana? Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan amal saleh, diniatkan benar karena Allah, maka menjadi hasanah. Setiap itu bernilai hasanah, dapat poin 10. 10 itu yang disebut dengan ajrun namanya. Itu yang dicatat malaikat. Kalau ini habis saja. Jadi begitu diminum, masuk ke tenggorokan kita, ada manfaat, haus hilang. Itu manfaat dunia namanya. Tapi apakah setiap yang minum punya nilai akhirat? Belum tentu. Maka dari itu, ketika disebutkan kalimat insan dalam Al-Quran, diingatkan kita, jangan sampai merasa manfaat dunia untung, tapi akhirat rugi. Maka turunlah surah ke-103. Wal 'asr innal insana, bukan innal insan. Insan. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu ada yang berpotensi rugi. Siapa di antara yang rugi itu? Adalah orang-orang yang tidak mampu mengkreasikan aktivitasnya menjadi amal soleh. Maka kalau ingin jadi amal soleh, bangun pondasi dulu. Yang pertama namanya pondasi iman. Illalladzina amanu wa amilus salihat. Ketika dikerjakan, jadi amal saleh, dituliskan pahala 10 kebaikan. Nah, pahala itu yang ikut. Minumannya tidak. Karena itu kita selalu bermohon, bagaimana caranya dunianya jadi hasanah. Dan ketika jadi hasanah itu di akhirat bisa dikonfirmasi, dikumpulkan bekalnya saat ditimbang ada. Makanya sering kita berdoa itu, dunianya sukses, akhiratnya sukses. Maka sering kali dikutip Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dikonfirmasi. Dunia dapat hasanah, akhirat dapat hasanah. Wa qina adzabannar. Kalau sudah dunia akhirat dapat hasanah, bebas dari neraka. Jadi hidup itu sederhana. Kumpulkan hasanah sebanyak mungkin. Cara mengumpulkan hasanah itu ada 2 cara.
Satu dengan cara takwa, meningkatkan ketaatan. Karena itu Allah berjalan kepada kita lewat sholat, lewat puasa, lewat zakat, lewat umrah, lewat haji. Kan saat haji itu banyak dibaca kan? Saat tawaf dari rukun Yamani ke Hajar Aswad itu kan kita baca Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, spirit itu kita bawa, kita terapkan dalam kehidupan. Jadi bukan sekedar diucapkan. Jadi kalau kita berlatih serius, kerjakan yang baik. Nah, takwa itu nanti implementasinya disebut dengan amar ma'ruf. Apa namanya? Amar ma'ruf. Jadi mengerjakan yang baik, konsisten. Puasa, sholat, baca Quran, itu bagian dari takwa. Karena itu ketika sholat kita, ketika infak kita, ketika baca Quran, disebut bagian dari takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa di sana? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Quran. Puasa, takwa juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum takwa. Haji, umrah, takwa juga. Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi. Nah, itu bagian pertama, yang takwa. Yang kedua, kalau ingin sempurna, yaitu bagian fujurnya, lawan dari takwanya, namanya fujur. Asalnya sebetulnya katalisnya, cuman setan mengambil itu untuk menjerumuskan manusia supaya terjebak pada keburukan. Nah, itu yang harus kita kendalikan. Takwa dinaikkan, yang fujur dikendalikan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pelatihan mengendalikan fujur itu yang sering disebut nafsu. Dari mana ketemu nafsu? Asalnya begini. Fujur itu dimanfaatkan oleh setan untuk dibisiki. Ya, jadi lawan-lawan dari sifat takwa itu munculnya di fujur. Dan selalu ada lawan. Contoh, ada baik, lawannya apa? Buruk. Sekarang kalau kita detilkan yang baik, misal jujur, ada di takwa. Lawan dari jujur, dusta, ada di fujur. Rendah hati, itu ada di takwa. Lawan dari rendah hati itu sombong. Sombong itu ada di fujur. Nah, setan itu memanfaatkan jiwa fujur manusia untuk digoda dengan halus sekali. Godaan halus yang tak terasa, tiba-tiba sampai ke jiwa, itu disebut dengan waswas. Ya. Nafas itu jiwa, tempatnya di kolbu. Kolbu itu tempatnya di sodrun. Jamak dari sodrun itu sudurun. Allazi yuwaswisu fi sudurin. Kalau kena sama setan, ada penyakit nanti di hati. Di tempat nafas. Tempatnya kolbu, jamaknya kulub. Kalau sudah kena penyakit kolbu disebut maradun fi qulubihim marad. Karena itu iri hati. Kan belum pernah dengar iri akal. Ada yang iri akal? Tidak. Yang ada iri hati. Dendam, sombong, ria. Itu tempatnya di fujur. Di nafas. Dibisiki oleh setan. Itu diinfo oleh Quran. Allah itu saking sayangnya ke kita. Waspadalah. Setan udah ikrar itu. Di Quran surah keempat An-Nisa ayat 118. Bonus posisi paling kanan sebelah bawah. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min 'ibadika nasiban mafruḍa. Setan ketika dilaknat oleh Allah, dia mengatakan, "Ya Allah, saya akan mencoba menggoda satu bagian dari jiwa manusia." Yang digoda itu yang dimaksud fujur. Kalau diikuti nanti perintahnya kepada keburukan, berbuat buruk, alih-alih jujur berdusta, alih-alih tawadhu sombong. Alih-alih saling menyayangi, saling iri hati. Itu setan. Di mana infonya? Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi. Nafsa la'ammaratun bis-su'. Nafas ketemu su disingkat nafsu. Asalnya dari situ. Tadinya netral. Halo? Nah, maka di bulan-bulan seperti ini kita harus berlatih mengendalikan diri kita supaya tidak dikuasai setan. Cara berlatihnya nggak rumit sebetulnya, Pak, Ibu, teman-teman sekalian. Sederhana teorinya. Prakteknya kembali ke kesungguhan kita. Caranya bagaimana? Selama 4 bulan ini, minimal 3 bulan ini, kita mulai nggak usah langsung semua dulu. Misal dalam 3 hari latihan dulu untuk akal pikiran kita. Bagaimana kita melatih setiap waktu selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terbiasa berlatih, wahai halim mendung,
husnudzan sama Allah. Mungkin Allah sedang ingin memberikan keteduhan di wilayah WH ini. Jadi bukan bikin status, WH ini mendung. Tidak. Dari pikiran itu kalau sudah bagus, tindakannya pasti akan positif. Macet. Insan kamil itu beda. Begitu macet itu, yang dipikirkan di pikirannya itu, apa yang harus saya lakukan yang positif ketika macet ini? Di tangan tuh gak sibuk dengan klakson. Pampin. Macet Pak, tahu? Tidak. Alhamdulillah dikasih macet, bisa murajaah. Ya Allah, lampu merah sini sampai ke situ, 1 juz. Ada apa di situ sampai macet? Dia dapat 1 juz. 1 juz, Masya Allah. Ya. Jadi pada akhirnya semua yang dilihat, didengar, dirasakan itu fabi ayyi ala'i rabbikuma katsibah. Nah, ini yang dimaksud Nabi itu anjaban li amril mu'min. Jadi kalau sudah dapat itu orang insan beriman itu begitu mengagumkan kata Nabi itu. Karena semua yang terlihat itu baik. Karena itu ketika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang terasa tidak ideal, dia bersabar. Disyukur dengan sabar itu mahal. Itu kalau dibawa ke rumah tangga nikmat sekali. Nikmat. Sekitar 2 tahun lalu, saya pernah mengisahkan, masih ingat? Halo? Mana yang bilang masih? Coba ceritakan. Ada suami istri. Ada suami istri. Kalau suami itu laki-laki perempuan? Istri? Perempuan. Ingat ya, Adam menciptakan, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Ya, sekali lagi, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Ya. Baik. Ada suami istri. Dua-duanya saleh. Salihah. Suami saleh, istri salihah. Allah memberikan keutamaan pada istri beliau itu dengan paras yang luar biasa, cantik dan taat. Yang suami baik, cuman kata orang-orang yang lihat wajahnya biasa-biasa saja. Kadang-kadang orang mengatakan cantik, ganteng itu relatif, kalau jelek mutlak katanya. Itu manusia yang belum paham cara memahami kehidupan. Perhatikan sini. Satu kali, ini kisah nyata. Dan ini pelajaran orang-orang soleh dulu. Ya, saya tidak terbiasa mengambil kisah-kisah fiktif untuk disampaikan. Jadi kalau ada riwayat-riwayat yang baik, itu yang kita tampilkan. Satu kali istrinya dandan luar biasa, sampai nampak betul kecantikannya. Ibu, dandannya untuk suaminya, bukan suami orang. Antum juga kalau mau lihat-lihat foto profil, lihat foto antum, istri antum sendiri, bukan istri orang. Ya, dandan cantik sampai suami melihat, ketika melihat mata tak mampu berkedip, wajah tak mampu berpaling. Ya, apa yang terjadi? Istrinya kemudian komen, Zauji, ma bika. Sayang, kamu apa? Kata beliau, saya bersyukur kepada Allah yang telah menitipkan engkau sebagai pasangan hidup. Istrinya menjawab, nahnu fil jannah insyaallah. Insyaallah kita berdua ke surga. Kok bisa, kata suaminya? Sebab engkau bersyukur kepada Allah karena dititipi aku untukmu, dan aku bersabar karena Allah dititipi engkau untukmu. Itu bercanda, tapi candanya canda yang menghadirkan kenikmatan dan peningkatan iman. Jadi keduanya tertawa, tapi tawa bahagia. Tawa yang membangun kenikmatan dalam iman dan menghadirkan pahala. Rumah tangga itu kalau sudah menikah banyak pahala di situ. Itu yang belum menikah. Sabar ya, insya Allah. Mudah-mudahan sebelum kiamat kurang 2 hari ada jalannya. Puasa aja dulu, puasa ya. Ya, itu ada di Ibnu Majah nomor hadis 1864 dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi insan beriman itu begitu, itulah insan kamil. Setiap aktivitasnya demikian, maka kita berlatih pertama pikiran kita. Kondisikan supaya selalu husnudzan. Husnudzan itu ada caranya. Ya kalau sudah kelihatan itu menyimpang, bukan husnudzan lagi. Naik bis, ada pemuda tangannya kelayap kertas ibu-ibu, itu bukan husnudzan, copet namanya itu. Langsung diatasi. Nah, yang kedua ini melatih diri untuk mencegah perbuatan maksiat disebut nahi mungkar. Maka amar ma'ruf dan nahi mungkar itu sepasang. Kalau sudah kita dapat paketnya amar ma'ruf nahi mungkar, maka akan berubah kita menjadi khairul insan.
Kalau kompak ini semua bekerja sama untuk mewujudkan itu, maka akan berubah dari khairul insan menjadi khairul ummah. Karena itu ketika orang jahiliyah masyarakatnya berubah menjadi khairul ummah, itu disebutkan oleh Allah amar ma'ruf nahi mungkarnya. Turunlah Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas. Kapan jadi khairul ummah? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Setelah latihan pikiran, 3 hari kemudian latihan mata. Lihat apa yang baik menurut Allah, lihat. Yang tidak baik nggak usah dilihat, palingkan. Dan itu nggak main-main latihan ini di bulan Dzulqa'dah. Iman kita dipertaruhkan karena ayat mata dibuka dengan kalimat iman. Kullil mu'minina. Muhammad SAW katakan pada setiap insan beriman. Wa kullil mu'minati, dan perempuan-perempuan beriman. Laki-laki perempuan sama di sini. Untuk laki-laki yaghuddu min absarihim. Palingkan pandangannya dari yang tidak layak dipandang. Yaghudunna min absarihinna, demikian perempuan. Jangan pandang sesuatu yang tidak baik menurut Allah. Ini saya kasih rumus cepat ya. Halo. Ini rahasia antara kita saja. Sepekan aja, sepekan. Coba lihat anak-anak yang menghafal Quran. Jalan-jalan lihat masjid. Lewatin kuburan. Sepekan aja. Sepekan mampir masjid lihat. Terus lihat anak-anak TPQ, lihat para penghafal Quran. Latihan mata aja, latihan mata. Tapi jaga mata itu dari pandangan-pandangan yang diharamkan. Gambar-gambar yang tidak elok, yang mungkin bisa dilihat di lingkungan sosial, palingkan. Latihan sepekan aja, lihat hasilnya. Demi Allah, sepekan Anda keliling lihat penghafal Quran anak-anak kecil, Anda akan bertanya, ya Allah, 4 tahun, sudah 30 juz. Saya 40 tahun, juz 30 pun belum ada. Cita-cita masuk surga, pengen firdaus lagi gitu. Minimal kalau bukan Anda getarannya untuk Anda pribadi, minimal Anda merencanakan untuk anak Anda. Lewat kuburan. Lihat. Kadang-kadang oleh Allah ditampakkan peristiwa-peristiwa supaya kita memandang itu untuk diri kita. Renungkan. Besok-besok saya akan ke sini, siapa yang nyolatkan saya? Siapa yang mengantarkan jenazah saya? Ya. Itu mesti difikirkan. Kalau kita berlatih untuk pandangan begitu sepekan saja, itu akan menjaga setidaknya sampai akhir kehidupan kita. Setelah itu lisan, turun ke lisan. Ya. Latihan bagaimana berkata yang baik-baik. Menjaga dari yang tidak baik. Dan itu dapat pahala. Karena itu melatih lisan. Awas. Untuk konsisten pada kebaikan, itu pertaruhan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, buktikan dengan berkata yang baik, tak mampu diam. Nah itu turunkan sampai ke bawah, sampai ke kaki. Kalau sudah sampai kaki kita konsisten, maka bukan insan kamil lagi gelarnya. Allah langsung menurunkan satu gelar khusus untuk pribadi yang bisa seperti ini. Gelar itulah yang tadi dibacakan imam kita di rakaat pertama. Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi kalau sudah jadi ibadur Rahman, jalannya itu bermanfaat. Jalannya pun ada manfaatnya. Dan kalau diolok-olok, diprovokasi, itu responnya pun respon-respon kebaikan. Kadang mendoakan, kadang mengarahkan pada yang baik. Jadi nggak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak penting. Kalau sudah jadi orang penting di hadapan Allah, pulangnya pun tempatnya yang paling penting. Surganya bukan surga biasa, langsung Firdaus. Firdaus. Makanya ketika disebutkan penghuni surga Firdaus itu, sholatnya istimewa. Perbuatannya penting-penting. Quran surah ke-23 itu dari ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kalau sudah jadi ibadah Rahman, salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan dia ini karena orang penting, yang enggak penting itu enggak keluar lagi dari dirinya. Bikin hoax itu enggak penting, makanya enggak dibuat hoax. Mencela itu enggak penting, makanya tidak saling mencela. Berselisih itu nggak penting, karena itu lebih memilih damai dibandingkan dengan perselisihan. Orang-orang seperti ini yang konsisten sampai dengan wafatnya, ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Maka inilah orang-orang penghuni surga Firdaus yang sedang berpetualang di bumi. Nah, bulan ini bulan latihan konsisten kita. Siap? Ya. Ini memang tidak mudah. Untuk bisa istiqamah, bisa konsisten, itu setidaknya harus melewati 9 tahapan utama. Ada berapa? 9. Jadi untuk konsisten itu mesti ada 9 tahapan utama. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsis 10. Mau ditulis.
Yang tadi itu tinggal dikeluarkan saja. Ya. Tadi saya belum contohkan ya. Perbuatan jadi amal soleh. Kalau tidak tahu doanya, cukup katakan Bismillahirrahmanirrahim. Katakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa adkar. Setiap perbuatan baik yang dipandang baik oleh Allah yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilai akhiratnya. Cuma dapat dunia, pahalanya nggak ada. Ya. Kalau serasa kepanjangan, ya minimal bismillah. Ya, saya sarankan lengkapi bismillahirrahmanirrahim. Rahman itu rahmat Allah di dunia. Rahim itu rahmat Allah di akhirat. Jadi bismillah, ba'nya sebabiyah. Bisa juga ghayah. Dengan sebab inilah aku ghayah menunjukkan perbuatanku, ku kerjakan karena Allah. Rahman supaya dapat rahman dunianya, rahmat Allah di dunia, rahim dan berkah akhiratnya. Contoh. Ini fungsi minum, menghilangkan haus. Sebelum diminum, khudh biyaminika ma yalik. Ambil dengan tangan kananmu yang paling dekat denganmu. Ini buka dulu. Summa sammillah. Sebelum diminum, sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Riwayat sebelum minum Bismillahirrahmanirrahim. Tegukkan diminum, selesai Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terbiasa seperti itu minumnya, ini riwayat ya. Jika terbiasa minumnya seperti itu, tidak ada celah bagi setan untuk memanfaatkan bagian yang telah diminum itu. Setan nggak ada bagiannya. Kalau setan sudah nggak punya bagian, maka walaupun seteguk, minuman itu akan ada berkahnya. Apa berkah itu? Ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi walaupun cuma minum seteguk, ada orang-orang yang minum seteguk, makan satu kurma, tapi kalau tahajud, bisa sampai kakinya bengkak. Tapi kalau bekerja, bisa semangat. Baca Quran bisa hatam. Kenapa? Berkah. Jadi berkah itu mahal. Ya. Pilih mana? 10.000 berkah atau 1 juta tidak berkah? Pilih mana?